الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih sehat semua. Semoga kesehatan Allah jadikan modal kita untuk mendapat ridhonya, amin. Semoga kita semua diberikan istiqamah sampai mati, Masya Allah, untuk senantiasa ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang keduanya, setelah kita diberikan kekuatan, kesehatan dan bersyukur kepada Allah atas nikmat, mari dalam taklim ini kita sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin Allahumma ya rabbal alamin. Sebelum taklim dimulai, kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, dan seluruh ahli kubur kita semuanya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, orang tua kita yang sudah tiada, saudara kita yang sudah tiada, kuburannya dilapangkan oleh Allah, kuburannya dengan taman surganya Allah SWT. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali setelah baca suratul Fatihah bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena orang yang diturunkan Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Pagi ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Fatihah. Tapi sebelumnya, karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul, mudah-mudahan dengan bersolawat kepada baginda Rasul, Allah perkenankan apa yang kita pelajari berkah untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadika
أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة سلام الله على طه لا صلاة الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin, sebelum kita membahas surah Al-Fatihah, terlebih dahulu mari kita lihat hadis Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum artinya orang yang terbaik dari kalian. Siapakah yang ada di tempat ini yang paling baik? Man, yaitu orang ta'allama, yang dia belajar Al-Qur'ana, Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajar Al-Qur'an. Siapakah yang paling baik di antara kita? Kita yang masih mau belajar Al-Qur'an. Ada ngaji Quran di sini? Ada ngaji Quran di sini? Yang hadir banyak? Alhamdulillah. Itulah orang-orang yang masih mau belajar, merekalah orang terbaik. Kalau udah
belajar pinter, ajarin sama orang. Wa 'allamahu, dan yang ngajar. Nggak bisa ngajar, belajar. Udah pinter, ngajar. Lalu bagaimana kalau nggak ngajar? Kalau udah pinter ngajar orang bisa. Khairukum man qara'al Qur'an. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Quran. Saya mengajar orang bisa Ustaz, karena bukan Ustaz. Ya udah dah, baca dah. Baca apa? Baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Baca dewek. Iya, baca dewek. Ada orang yang baca Quran, wa aqra'ahu, ada orang yang membacakan Al-Quran. Ngumpul bareng teman-teman, ngeriung, yang satu baca, yang lain dengerin. Yang satu baca, yang lain dengerin, ini yang baca namanya membacakan. Kalau orang baca Quran kagak ada yang ngedengerin yang lain, baca dewek baik. Kayak mak-mak dewek baik baca tuh. Dewek. Orang yang terbaik belajar Al-Quran, ngajar Quran, atau baca Al-Quran, atau membacakan Al-Quran. Pengen tahu pilih yang mana kira-kira? Oh kan, pilih dewekan. Giliran madang pengen bareng-bareng, ngaji dewekan. Subhanallah. Terserah mau pilih yang mana. Yang pasti kita mau milih yang 4 ini. Inilah yang dikatakan khairukum, orang yang terbaik dari kalian. Lalu apa kelebihannya? Masya Allah. Ibu, bapak, bu, kalau memang kita demen baca Quran, terusin sampai mati. Kalau kita ngajar Quran, terusin sampai mati. Kalau kita ngebacain Al-Quran, terusin sampai mati. Mana yang kita bisa istiqomah sampai mati? Syukur-syukur, Masya Allah, masuk dalam hadis Rasul. Allah berfirman, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa masailati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Allah ngomong kayak gini, siapa baik yang sibuk sama Quran. Awas, bukan sibuk sama HP di sini. Megang HP, di situ ada Quran, ngakunya sibuk sama Quran. Apa bedanya sibuk sama HP sama sibuk sama Al-Quran? Padahal baca Quran. Baca Quran di HP sama baca Quran di Quran lain. Kalau baca Quran di HP, itu kalau ada yang masuk WA, buka WA. Betul ora? Iya. Udah habis buka WA, buka YouTube. Betul ya? Akhirnya baca Qur'annya cuma 3 menit, baca YouTube-nya 1 jam, baca WA-nya setengah jam, belum masuk di grup. Ya, akhirnya ngayap kemana-mana. Inilah orang yang berpaling dari Allah. Na'udzubillahimin. Makanya saya paling gak suka tuh baca Quran di HP, ngaco ujung-ujungnya. Ya, makanya baca Quran, pegang Quran, atau baca Quran pakai hafalan. Bagaimana baca Quran pakai hafalan? Baca kulhu bisa baca kulhu, baca para falak, bisa baca An-Nas, udah gaweannya.
Ngapa? Qul hu and the gang. Tapi bagen, jangan diomongin, istiqomah yang penting. Bu, bisa baca qul hu? Istiqomah harus setiap hari. Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Tuh kan, katanya bisa baca istiqomah ora, HP istiqomah ora. Kadang-kadang kalau kulhu udah bisa orang istiqomah, giliran HP padahal mah nenek-nenek belum bisa, pencet istiqomah baik. Subhanallah. Yang penting istiqomah. Kira-kira kita semua sibuk sama Al-Quran, apa jaminannya nih? Aku akan berikan kepada orang itu yang paling baik yang diminta oleh orang-orang yang berminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk sama Quran, orang itu akan diberi oleh Allah sesuatu yang paling baik yang diminta oleh manusia yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya ketemu pengusaha-pengusaha sukses itu rata-rata ngantongin Quran semua. Apalagi dia bawa sopir, enak bener. Dia mah sopir mah lagi jalan, dia mah baca Quran baik-baik. Ngapa masalahnya? Kita sibuk sama Quran, dijamin oleh Allah, diberi yang paling bagus dari semua yang dipinta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia ini banyak minta semua. Bapak ibu minta semua sama Allah, betul apa enggak? Minta doa sama Allah. Tapi orang yang demen sama Al-Quran, orang yang sibuk sama Al-Quran, orang itu akan diberi yang paling bagus. Tuh, ada baju bagus, baju semua 3 biji nih, ini paling bagus. Tuh yang demen Quran dikasih yang paling bagus. Cincin emas ada 10 biji, bagus semua. Ada yang paling bagus satu tuh yang pernik-pernik. Bapak ibu demen Quran, ketika dibagi cincin sama Allah, cincin mana yang diberikan? Cincin yang paling bagus. Enak apa ora? Pengen ora? Jawab dewek. Yang paling hebat, mari kita lihat dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya Aba Hurairah. Abu Hurairah dipanggil sama Rasul. Abu Hurairah, mari. Ya Rasulullah, ta'allam Al-Quran. Abu Hurairah, belajarlah Al-Quran. Wa'allimhun nas. Ajari orang-orang Al-Quran yang kamu sudah belajar. Bapak ibu, lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah belajar Al-Quran sono. Kalau udah bisa ngajar. Wala tazalu kadzalika hatta ya'tiyakal maut. Jangan berhenti Abu Hurairah, kamu belajar ngaji atau kamu ngajar ngaji, jangan berhenti sampai datang kematian. Apa kelebihan orang yang ngaji Quran tanpa berhenti sampai mati? Walaupun udah aki-aki, udah pada kempot, udah pada giginya udah pada habis. Makanya dibilang walau za sa ngono nyempil atuh di sininya. Subhanallah. Tapi sampai mati orang berhenti dia. Fa in atakal maut wa anta kadzalik. Ketika datangnya kematian kita masih ngaji Al-Quran, dikubur kita. Udah mati dikubur. Awas jangan sampai mati orang dikubur. Kalau yang hidup jangan dikubur sebelum mati. Betul ya? Bagaimana kuburan orang yang demen ngaji Quran? Hajat al malaikatu ila qabrika. Malaikat haji di kuburanmu.
Kama yahujjul mu'minuna ila baitillahil haram, sebagaimana orang-orang berhaji di Masjidil Haram. Ibarat ini kuburan kita. Kuburan kita akan dipenuhi malaikat banyak. Mereka tawaf di kuburan kita sebagaimana orang-orang haji tawaf di Masjidil Haram. Ketika kita orang berhenti ngaji sampai Masya Allah, enak apa orang? Enak apa orang? Ya Allah, itu kuburan orang seperti itu ketika dikeluarin harumnya dari kuburan, wangi sekampung. Siapa itu kuburan siapa? Kuburan nenek-nenek. Punya kelebihan apa dia? Ternyata dia aktif ngaji. Ngaji di mana? Nurul Iman. Padahal bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Saya ngiri sama jamaah. Giliran saya nggak tahu kuburan saya bakal wangi apa enggak nanti. Tapi anehnya nenek-nenek yang ngajinya cuma dengerin kulhu doangan, tapi ternyata Masya Allah kuburannya wangi dia. Jangan disangka nenek-nenek yang cuma kulhu doangan dia tidak dihargai Allah. Kalau istiqomah dia, lihat hadisnya, maka kuburannya akan dijadikan tempat tawafnya para malaikat, sebagaimana Ka'bah dijadikan tempat tawafnya orang-orang yang haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, mari di awal taklim surah Al-Fatihah dengerin bacaan saya, nanti ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, surah Al-Fatihah jumlah ayatnya ada 7. Ingat-ingat nih, ada berapa Bu? 7. Bil basmalati in kanat minha wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, Fatihah itu ayatnya ada 7. Jika bismillah adalah ayat dari Fatihah, nah saya tanya kemudian, Bapak Ibu yakinnya Fatihah ada bismillahnya ora? Ada bismillahnya ora? Kalau bismillah itu ayat pertama surah Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya siratal ladzina sampai waladdallin. Ya. Lalu bagaimana kalau bismillahnya nggak masuk ayat? Ada yang ngomong
bismillahnya nggak masuk ayat. Ketika bismillahnya nggak masuk ayat, ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dengerin, yang baca Fatihah pakai bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang dengerin lagi. Bapak Ibu mah enak banget ngaji ya, denger doang enak bener. Ya mudah-mudahan jangan sampai ngantuk. Ngantuk ora? Kita lihat bagaimana mereka yang punya keyakinan ayat 1 bukan bismillah. Ayat 1-nya alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada bedanya tadi? Ada bedanya? Bedanya kalau yang bismillahnya dimasukkan siratal ladzina bablas. Kalau bismillahnya enggak dimasukin Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, napas berhenti karena itu masuk ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Paham? Wahai profesor-profesor kempot. Ini kan profesor semua ini. Profesor kehidupan, betul ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Ustadz, kalau saya baca bismillah di sono kok kagak? Mari kita lihat. Yang orang pakai bismillah itu adalah ahli Quran Madinah, Basrah, Irak, Syam, dan ahli fikih yang lain, termasuk madhab Imam Abu Hanifah. Itu ketika Fatihah tidak memasukkan ayat pertamanya adalah bismillah. Makanya lihat di Mekah, ketika imam baca sholat Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, itu mazhab Maliki, mazhab Imam Abu Hanifah. Ketika membaca Fatihah tidak dikeraskan baca bismillahnya karena mereka percaya itu bukan ayat dari Fatihah. Sering dengar? Sering dengar? Tuh. Lalu kalau kita ngikut siapa yang bacaan Fatihahnya pakai bismillah? Ternyata ulama Kufah, termasuk diantaranya Imam Asy-Syafi'i. Ternyata Imam Asy-Syafi'i mencantumkan dari bismillah itu adalah termasuk dari Fatihah. Bismillah masuk Fatihah. Imam Syafi'i. Kita mazhabnya apa? Syafi'i. Baca Qur'annya
Fatihahnya pakai bismillah. Jadi besok-besok kalau ada yang suka aneh-aneh di masjid ini ngelarang kita baca bismillah ketika baca Fatihah, bisa tahu alasannya. Di Mekah nggak pakai bismillah, gua ngikutin mazhab Syafi'i. Paham? Paham ora? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ngomong. Orang sono, sebelah sono. Kalau orang-orang nurul iman, apa-apa Fatihah. Apa-apa Fatihah. Betul ya? Apa Nabi nggak ngajarin katanya? Subhanallah. Saya baca dalam tafsir Khazinatul Asrar. Nah, itu yang ngomong kayak gitu nggak baca itu. Makanya Bapak Ibu kudu tahu alasannya. Kita kan dikit-dikit Al-Fatihah, kan begitu ya? Ternyata dalam kitab Khazinatul Asrar, Fatihah itu surat induk. Tahu surat induk? Ngerti surat induk? Apa induk itu? Surat yang paling apa induk itu ya? Suruh ngejelasin induk pada bengong. Subhanallah. Yang mencakup seluruh isi Quran itu Fatihah. Induknya Quran segitu banyaknya, induknya ada di Fatihah. Saya tanya, ibu, nih ibu-ibu, bapak-bapak diem. Ibu-ibu punya anak? Nah, saya tanya, ibu punya anak dari mana dasarnya? Nyengir, dasar dari mana? Tuh kan, kagak ngaku kan? Ibu punya anak kagak ngakuin bapak, namanya nggak ngerti induk. Lah induknya dia, coba dianya nggak ketakelan mah. Betul. Ada emak-emak udah punya anak kagak ngakui bapaknya, berarti ini orang nggak bener begitu. Betul Pak? Ada anak nih udah gede dia, orang ngakuin ibunya, bener apa ora? Dia berarti nggak bener. Ngapa? Karena memisahkan dari induk. Nggak mungkin anak ini ada kalau nggak ada emaknya. Betul? Nggak mungkin anak ini ada kalau nggak ada bapaknya. Mun kadang-kadang orang taunya anaknya baik, udah pinter, nggak tahu padahal anaknya pinter karena ada bapaknya. Ayo, kenapa bunting? Pengen tanya. Karena ada bapaknya. Artinya kenapa kita dilarang baca Al-Fatihah padahal Al-Fatihah itu induknya, ibunya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Makanya pantas ketika anak ngakuin nama emaknya, anak bener. Orang yang mengatakan apa-apa Fatihah ini berarti sama baik. Punya anak orang mau ngaku sama orang tua, nggak bener. Paham? Makanya orang kita dikit-dikit kita mau makan apa syukuran Al-Fatihah, ada orang mau kawinan Al-Fatihah, ada lagi orang mau haji Al-Fatihah, wajar. Kemudian Fatihah itu surat yang dibaca berulang-ulang. Satu-satunya surat yang dibaca berulang-ulang adalah Al-Fatihah. Kapan? Sholat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah. Rakaat kedua, ketiga, keempat, tuh luar biasa. Kemudian Al-Fatihah pembuka dari mushaf Al-Quran. Coba Quran dibuka pertama apa? Nah, termasuk Fatihah adalah pembuka taklim. Mau ngaji tadi Ustadz Nofal, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Tuh. Betul ya?
Itu yang ngomong tadi apa-apa Fatihah, nggak tahu hadis. Itu ternyata mau ngaji baca Fatihah, apa-apa Fatihah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab wa hiya as-sab'ul mathani wa summiyat bidzalika li annahu yuftatahu biha al-mushafu wa fit ta'lim wa fil Qur'an wa fis shalah. Itu kata pengarang kitab tafsir Khazinatul Asrar. Paham? Ngerti ya? Ini jangan sampai kita baca Fatihah main di debat sama orang kagak bisa jawab. Udah hingga ujung-ujungnya ngikutin dia kita. Suruh gak tahlil siap, Rasul gak tahlil ngikut. Tuh, ngapa? Karena kitanya nggak tahu alasan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, mari kita lihat kelebihan orang baca Fatihah. Menurut pendapat ulama tadi, kenapa Fatihah dibaca terus? Li'annaha fatihatu abwabil maqasid fid dunya. Apa artinya? Yang namanya Fatihah itu adalah pintu-pintu apa yang kita mau di dunia. Pintu-pintunya itu dibuka, yang kita kepengen apalagi. Kita pengen mobil, kita pengen motor, kita pengen madang, kita pengen kawin, kita pengen pergi-pergian, kita pengen apa baik, pengenan apa baik. Pintunya yang membuka adalah Fatihah. Makanya pantas kalau orang Nurul Iman kalau ada apa-apa mau madang Al-Fatihah. Ngapa? Biar madangnya berkah. Pengen orang madangnya berkah. Tuh. Kita mau ngawinin Al-Fatihah. Ngapa? Karena pengen pernikahannya berkah. Nah, Ustadz, apa iya urusan dunia doang baca Fatihah? Enggak. Kata para ulama, yang namanya Fatihah itu wa abwabul jinan fil uqba, pintu-pintu sorga ternyata kuncinya adalah Fatihah. Masya Allah. Orang didoain, Bu, doain laki ibu, terus bagaimana doainnya Ustadz? Fatihain baik. Ada orang lanang kayak Bang Toyib, 7 mulut 7 lebaran udah pulang-pulang, susah bener ngeberesinnya. Fatihain baik, puasain 7 hari, habis sholat Fatihain 7 kali, nanti habis tahajud Fatihain 7 kali, pasti orang lanang nunduk tuh. Ketawa. Ada yang belum nunduk lakinya berarti. Anak kita misalkan belum beres Pak, ngelawan be sama aki-aki nih. Bocah suruh ngaji susah, suruh sholat susah, sama aki-aki ngelawan. Fatihain 7 kali habis sholat, puasain 7 hari pakai 7 kali ngambil dari 7 surah Al-Fatihah 7 hari ngambil Al-Fatihah 7, baru kemudian tahajud di Fatihain 40 kali. Yakin anak ibu nunduk tuh. Ini kalau lagi nggak butuh nggak dicatat nih. Besok begitu butuh, tolongin saya. Ngapa emangnya anak susah bener? Kan kemarin dulu Iman gue ijazahin. Yang mana ya? Giliran gak butuh mah. Betul ya? Ingat-ingat punya tujuan apapun, Fatihain 7 kali habis sholat, puasain 7 hari, Fatihain habis tahajud 41 kali. Kenapa pakai Fatihah? Karena Fatihah adalah Fatihatu abwabil maqasid fid dunya wa abwabil jinan fil uqba. Pembuka pintu-pintu apa yang kita inginkan dengan urusan dunia, Fatihah. Pembuka pintu-pintu urusan akhirat, Fatihah. Pengen haji nih, pengen haji ora? Baca Fatihah. Kalau itu mah penting, kalau itu mah lain, itu mah. Iya. Kalau saya malah, ya Allah, saya orang mau bayar haji, tapi saya pengen haji. Saya haji nggak nabung, Pak.
Haji 3 kali saya nggak nabung, saya nggak mau bayar, yang bayarin orang. Udah kita mah yakin Fatihah bayalah, serang memang Fatihah. Kalau saya ngomong sama Allah, ya Allah, saya pengen haji tapi saya nggak mau nabung. Kalau saya nabung berarti saya nggak percaya kau kuasa. Orang ini titit ngasih duit, masukin ke rekening saya, rapi urusan. Nggak tahu, betul ya? Betul ya? Kenapa masalahnya? Karena tadi segala tujuan dunia akhirat, lihat kuncinya. Apa kuncinya? Surah Al-Fatihah. Tuh, jadi besok aki-aki nih suruh ke masjid susah, Fatihain bu. Pengen tahu mabok apa ora aki-aki nih? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Quran dasarnya adalah Al-Fatihah. Ini masjid bu, masjid pak, ada pondasinya ora? Nah, masjid segini megahnya sebenarnya ada pondasinya. Ibarat masjid ini Al-Quran, pondasinya Fatihah. Kira-kira mohon maaf, masjid gede-gede gini bisa berdiri gak kalau nggak ada pondasi? Mau ngambang, betul ya? Makanya ada orang yang nyalain baik baca Fatihah, 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 ngomong, mas, pondak lu bangunan gede kayak gini, itu Quran, tuh pondasinya Fatihah. Ilokan Quran ora ada pondasinya, ilokan bangunan kagak ada pondasinya, ora bakal. Emang bangunan mau ngambang di langit? Jawab kayak gitu. Bisa jawabnya? Saya nerangin biar yang gampang-gampang baik nih. Kalau saya terangin pakai ilmiah-ilmiahan orang nyambung. Tuh begitu baik tuh. Nah, wa asasul Quran al-Fatihah. Asas pondasinya Al-Quran adalah Fatihah. Wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dasarnya Fatihah, pondasinya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada ibu-ibu yang jualan di sini. Yang mana orangnya? Pengen nggak laris dagangannya? Pengen? Serius? Tiap malam sholat hajat, kemudian baca Fatihah 786. Kenapa yang dibaca Bismillah? Kalau disuruh baca Fatihah 786 kebanyakan. Jangan mentok di Fatihah kebanyakan. Ustadz saya nggak bisa nih. Kalau Fatihah banyak bener nih. Ya udah, masuk dong di pondasinya Fatihah. Apa pondasinya Fatihah? Bismillah. Tuh. Makanya ada orang mau ngaji banyak Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bagus gak? Bagus, karena Bismillah termasuk Al-Qur'an. Iya. Saking bagusnya Bismillah, Masya Allah orang pada ngamalin buat jualan. Kalau pengen jualnya laku 786, jual rumah Bismillahin 786, jual kontrakan bacain Bismillah 786, jual nasi uduk. Kalau nasi uduk mah kalau nggak dibacain Bismillah juga udah laku pak. Subhanallah. Itulah fadilah Bismillah. Itulah fadilah Fatihah. Saking hebatnya fadilah Bismillah, sampai-sampai kalau zaman dulu ada orang pada datang ke kiai minta ijazah Bismillah. Ternyata yang datang, maaf, bapaknya perampok. Datang ke kiai, kiai, siapa kamu? Saya anaknya Bapak Anu. Oh, bapak lu perampok ya? Iya kiai. Iya. Saya minta ijazah kiai. Ijazah apa? Bismillah. Ya udah sini, saya ajarin. Saking gedeg sama bapaknya nih kiai, diajarin Bismillahnya diselewengin. Orang-orang diajarin Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, karena dia bapaknya apa tadi? Perampok, diajarinnya
Bismillah dukal dukil, Bismillah dukal dukil, Bismillah dukal dukil. Orang maling dulu kan pakai dodol dinding, pakai linggis. Zaman dulu tuh maling tuh, itu namanya kalau dodol dinding pakai linggis, itu namanya dukal dukil tuh. Bismillah dukal dukil, Bismillah dukal dukil. Saking yakinnya ini si dukal dukil, begitu ke laut dijajalin, ampuh nggak Bismillah dukal dukil, pakai papan doang bisa terbang dukal dukil. Kiainya haji nyusul, ketemu di Mekah, dukal dukil ada di sini. Iya Kiai, kamu naik apa? Naik Bismillah dukal dukil Kiai. Mujarab. Ngapa? Karena yakin. Tadi Fatihah diamalin. Pengen tahu nih mustajab mujarab apa enggak? Tergantung yakin. Tadi Bismillah diajarin, diijazain. Mujarab apa enggak? Mujarab kalau yakin. Pagi ini kita ngaji bab Fatihah ada ijazahnya, bab Bismillah ada ijazahnya. Pertanyaannya mujarab apa ora? Tergantung dari isi hati bapak-bapak ibu-ibu. Yakin apa ora? Tuh kan gak yakin diem baik pada. Subhanallah. Artinya ngaji itu sambil nyelam biar punya amalan-amalannya, hidup punya pedoman. Jangan itu mah udah ngaji sih ngaji, begitu besok anak-anak lagi ora beres, laki ora pulang-pulang, minta ijazah lagi baik. Lah kan gua kasih kemarin dulu iman. Yang mana ya? Ya ilah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, itu baru bicara fadilah Al-Fatihah. Tapi saya nyari yang praktis-praktis yang gampang Bapak Ibu pelajari. Mari selanjutnya sebelum baca Fatihah kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tadi sholat di samping makmum di belakang. Hebatnya makmum ini kedengeran di telinga saya sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya dek hati saya, hebat. Berarti ini orang ngerti. Ya, alhamdulillah. Sebelum baca Quran, bacalah a'udzu. Ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Bapak Ibu, ayat a'udzu maksudnya adalah bukan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk, aku lawan setan dengan pertolongan Allah yang maha luhur, yang maha agung. Berani ngelawan setan? Prakteknya begitu prakteknya. Walaupun terjemahnya tadi aku berlindung, prakteknya saya siap lawan setan dengan pertolongan Allah. Nabi Muhammad dibenci orang, diembargo orang kafir Quraisy 10 tahun. Diembargo 10 tahun, ternyata diperintah oleh Allah, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Muhammad, maafin yang menyakitimu, maafin yang mengembargomu. Apa kata Nabi? Ya Allah, orang bisa, gua gedeg banget ini. Ibu-ibu ditinggal laki 10 tahun, suruh maafin, kira-kira sakit ora? Sakit ora? Gedeg ora? Gedegnya di mana adanya, Bu? Tuh. Sakitnya tuh di sini. Nabi Muhammad ternyata mengalami itu. 10 tahun ngembargo kok suruh maafin. Ditegur sama Allah. Wa imma yanzaghannaka syaitanu
nazghu fasta'idz billah. Muhammad, sakit hati di hatimu itu iblis, setan. Berlindunglah kepada Allah wahai Muhammad. Nabi Muhammad langsung siap. Kenapa? Innahu sami'un alim. Artinya Bapak Ibu, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu misal bangun tidur mendengar azan, jangan kemudian ini mata ngantuk amat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaupun baca a'udzu 100 kali ora bakal bangun. Betul gak Pak? Makanya Nabi baca a'udzu lagi tidur nih, denger azan, lompat beliau, lawan setannya. Mata rapat banget kayak gini, baca a'udzu dah biar hilang iblisnya. Katanya orang ngantuk itu kan, orang tidur itu kan diikat palanya sama setan. Betul ya? Setan saya lawan pakai a'udzu bae, kitanya bungkel bae. Bangun apa ora? Walaupun a'udzunya sampai keluar ludah, ora bakal. Makanya Nabi prakteknya ketika mendengar azan, beliau lagi tidur, lompat beliau. Itulah a'udzubillahi minasyaitonir. Ngeliatin cewek cakep, inget dosa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi matanya melotot baik. Kalau a'udzubillah itu ngelihat yang cakep, tuh begitu Ki. Ada kali. Makanya di sini hadirin lihat tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari selain Allah. Madang banyak, a'udzu ya Allah, ajari aku biar makannya dikit. Tidur banyak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah ajari aku biar tidurnya dikit. Kita pengennya ngayab baik kayak mak-mak, kalau punya duit itu ngayab baik tuh. Diikat kakinya, apalagi di pasar malam ya, tiap malam nguyur baik, bacain a'udzu Pak. Emak-emak ngayab baik di pasar malam, lakinya kata Ustadz pakai a'udzu billah. Ngapa masalahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim artinya bukan aku berlindung kepada Allah dari setan doangan, semua yang akan menjadikan kita bahaya urusan agama dan menjadikan kita menolak kebenaran dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, makanya kalau kita ibadah kemudian kita malas baca a'udzu, lawan. Itulah konsepnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya hadirin, mari kita lihat nih. Dalam tafsir Imam Tabari itu dikatakan setan itu apa di sini? Nah, saya pengen tahu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setannya mana? Pak, tahu nggak setan? Setan adalah, tuh kata Imam Tabari, semua yang menentang, semua yang nentang, baik dari jin, manusia, binatang dan segala sesuatu yang nentang itu namanya setan. Bapak-bapak, misalkan nih ngelihat janda ngelihat kaki, ya liatin baik, kesengsem,
Bapak ngelihat cewek haram nggak? Haram kan? Tapi ngapa ngeliatin baik? Itu namanya, itu setan tuh yang dilihat. Ngapa? Jadi bapak-bapak menentang Allah. Itu kalau udah seperti itu, kayak orang diikat. Makanya syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Maksud terkutuk bukan kutuk kupret. Maksud terkutuk itu membelenggu dia. Yang haram akhirnya dilihatin baik, keenakan. Itu setanir rajim namanya. Tuh, berarti kalau ada nenek-nenek dilihatin bapak-bapak melotot baik, setanir rajim tuh. Apapun mobil, motor, apapun yang menjadikan kita akhirnya lupa Allah, seperti terpenjara, seperti diikat kita, itulah setan namanya. Makanya kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah baca a'udzu, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bapak Ibu, ketika kita duduk baca bismillah, berarti kita ngomong sama Allah, ya Allah, aku duduk meminta pertolonganmu ya Allah. Tuh, saya duduk nih, bismillahirrahmanirrahim. Sama saja kita ngomong sama Allah, ya Allah tolong aku biar aku duduknya bener. Bapak Ibu berdiri, baca bismillah, sama saja dia mengatakan ya Allah tolong aku dalam berdiriku. Termasuk tidur, kita baca bismillah, itu berarti sama saja kita ini sedang minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah dalam tidurku. Nah, Rasulullah menjelaskan, hadirin nih, madang pakai bis, minum pakai bis, mau tidur naik tempat tidur pakai bis, main sama bini pakai bis, masuk rumah pakai bis. Rasulullah mengatakan apabila ada orang makan lupa minta tolong sama Allah dengan membaca bismillah, maka setan akan mengatakan makanan ini milik gua, lu numpang makanan gua. Makanya ada orang makannya banyak, ora kenyang-kenyang. Ngapa diembat sama setan? Tuh, minum lupa bismillah, berarti dia lupa minta tolong sama Allah. Makanya pantas minumannya nggak berkah. Naik tempat tidur, ibu inget-inget kalau naik tempat tidur geprekin sama sapu lidi tuh. Tempat tidur kita orang tua dulu di tempat tidur itu ada sapu lidi. Orang tua dulu, nggak tahu orang tua sekarang mah. Digeprekin dulu, naik tempat tidur baca bis. Ngapa masalahnya? Takut di situ ada jin. Ada orang Cilalung, tahu Cilalung? Lakinya kerja pagi-pagi tuh, begitu kerja ternyata balik lagi mukanya pucet. Pak balik lagi, kagak enak badan, kerokin gua ya di kasur. Dikerokin, ternyata habis dikerokin ciblon. Tahu ciblon? Berenang di Pulau Kapuk sama bininya, namanya ciblon. Baru tahu ciblon ya? Orang Betawi orang tahu ciblon, malu-maluin baik. Masya Allah, begitu istrinya ngelayani, dirasain sama bininya, kok laki gua adem. Begitu udah tidur, lakinya datang yang asli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak baru datang? Iya. Lah tadi siapa no? Yang dilayani ternyata
jin. Tapi hamil. Habil punya anak tuh. Begitu lahir ternyata itu bocah nih, punggungnya bolong. Itulah yang kemudian kita kenal dengan sundel. Artinya sangkanya goroan. Ini bukan goro, bukan asli. Artinya bisa jadi kalau kita naik tempat tidur, benar kata Rasul, siapa orangnya naik tempat tidur lupa bismillah, maka setan akan mengatakan ini tempat tidur gua. Tuh. Ya pantas tadi di Cilalung itu ada orang kedatangan jin, akhirnya dibelakiin sama jin. Keluar anaknya sundel bolong. Bener ya? Pernah terjadi, ada pinggir kereta rumahnya. Udah gede dikit hilang bocahnya. Termasuk maaf, kita masuk rumah lupa bismillah, setan mengatakan ini rumahku, kamu numpang. Yang jadi bahaya kemudian berhubungan badan dengan istrinya, dengan lakinya lupa bismillah, setan akan mengatakan ini istriku, lu numpang. Di zaman Rasulullah hidup, ada sahabat ngadu sama Rasul. Ya Rasul, saya setiap kali berhubungan badan sama istri, kenapa dari kemaluan istri keluar percikan api? Maaf, apa kata Rasulullah? Kamu lupa baca bismillah. Karena Rasulullah mengatakan orang yang ketika berhubungan badan dengan istrinya lupa dengan bismillah, lupa minta tolong sama Allah tadi tuh. Masih ingat tadi bismillah? Bismillah artinya kita baca ketika kita duduk baca bismillah, berarti kita duduk minta tolong sama Allah. Termasuk ketika kita mohon maaf berhubungan sama istri, lupa minta tolong sama Allah, lupa bismillah, maka setan mengatakan ini bini gua, lu numpang. Makanya kata Rasulullah, jangan salahkan anak kita di saat anak kita bandel. Jangan salahkan anak kita kalau anak kita nggak bener, emang mak bapaknya orang beres, ngapa? Main blesak baik, orang pakai bis, itu hadis. Artinya kita ngaji tafsir, dijelaskan artinya, dijelaskan fadilahnya, maksudnya biar bisa diamalin. Mau makan bis, mau tidur bis, bangun tidur. Nggak kejebak juga. Saya jebak itu tadinya. Bangun tidur bis, alhamdulillah, top. Tuh, baru diajarin begini doang udah pinter tuh. Makanya kalau ngaji di sini jangan lama-lama, cepat pinter. Nanti kalau cepat pinter jadi ustadz semua, saya nggak dipakai nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita baru membahas Fatihah. Fadilahnya baca Fatihah. Fadilahnya baca bismillah. Bagaimana kita baca Fatihah? Bagaimana kita baca bismillah? Bagaimana caranya ada masalah baca Fatihah atau baca bismillah, dan bagaimana manfaatnya bismillah dan cara-caranya bismillah dan prakteknya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya jelaskan semudah mungkin sampai kayak anak TK pakai gambar. Tuh. Karena kalau pakai tulisan takut-takutnya orang mudeng. Udah pakai gambar baik. Betul ya? Jadi tafsirnya bukan tafsir bil maksur tapi tafsir bil gambar. Ya nggak apa-apa, yang penting kan paham ya Pak. Namanya media mah apa baik. Yang penting harapan saya, karena kita ngaji ini bukan anak muda semua, yang tua-tua seperti ini, yang besok lupa lagi, makanya pakai gambar. Biar gampang, oh begini Fatihah itu, oh begini Bismillah itu, oh begini yang namanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamd ya aziz ya ghaffar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.